Tenang di bawah tekanan bukan berarti kamu tidak punya emosi. Bukan berarti kamu dingin, apatis, atau tidak peduli. Justru sebaliknya, kamu merasakan semuanya. Tapi kamu tidak membiarkan perasaan itu mengambil alih kendali. Di dunia yang serba reaktif ini, kemampuan untuk tetap tenang adalah bentuk kekuatan yang jarang dimiliki. Kebanyakan orang panik bukan karena masalahnya besar, tapi karena pikirannya liar. Sedikit tekanan, nada bicara meninggi. Sedikit ketidakpastian, sikap berubah. Mereka ingin segera menjelaskan, membela diri, atau membuktikan sesuatu. Disitulah mental runtuh pelan-pelan. Bukan karena kalah, tapi karena tidak sanggup menahan dorongan untuk bereaksi. Pria yang tenang di bawah tekanan tidak tergesa-gesa. Saat situasi memanas, dia tidak ikut membakar api. Saat orang lain berbicara dengan emosi, dia memilih diam sejenak. Bukan karena tidak tahu harus berkata apa, tapi karena dia tahu tidak semua hal perlu dijawab sekarang. Dia paham, reaksi cepat seringkali bukan reaksi terbaik. Inilah yang membuat kehadirannya terasa berbeda. Ada rasa aman yang muncul tanpa dia harus menjelaskannya. Ketika masalah datang, orang lain merasa dunia runtuh. Tapi dia berdiri tegak, mengamati, dan berpikir. Bukan karena dia kebal masalah, tapi karena dia terbiasa memisahkan antara apa yang bisa dia kendalikan dan apa yang tidak. Stoikisme mengajarkan satu hal sederhana, namun sulit dilakukan. Kamu tidak berkuasa atas kejadian, tapi kamu selalu berkuasa atas responmu. Tekanan akan selalu ada. Hidup tidak pernah berjanji akan adil, tapi cara kamu merespons tekanan itulah yang menentukan kualitas hidupmu dan juga kualitas hubunganmu. Banyak pria kehilangan daya tarik bukan karena mereka kurang pintar atau kurang mampu, tapi karena mereka mudah goyah. Sedikit diuji, emosinya meledak. Sedikit diabaikan, egonya terluka. Sedikit konflik, dia ingin segera mengontrol keadaan. Ketidaksabaran seperti itu terasa, dan tanpa disadari, itu melelahkan bagi orang di sekitarnya. Pria yang tenang tidak sibuk mengontrol orang lain. Dia mengontrol dirinya sendiri. Saat sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, dia tidak menyalahkan keadaan atau orang lain. Dia bertanya pada dirinya, apa langkah terbaik yang bisa aku ambil sekarang? Pertanyaan itu sederhana, tapi hanya bisa muncul dari pikiran yang jernih. Dalam hubungan, ketenangan ini menjadi fondasi. Ketika terjadi kesalahpahaman, dia tidak langsung defensif. Dia mendengarkan. Dia tidak terburu-buru menarik kesimpulan. Dan ketika harus berbicara, kata-katanya terukur. Bukan untuk menang, tapi untuk memahami. Disitulah kepercayaan tumbuh. Tekanan seringkali datang dalam bentuk hal kecil. Pesan yang tidak dibalas. Nada suara yang berubah. Sikap yang terasa menjauh. Banyak orang langsung terjebak dalam asumsi. Pria yang tenang memilih menunggu, bukan karena takut kehilangan, tapi karena dia tidak mau dikendalikan oleh ketakutan itu sendiri. Dan anehnya, justru disitulah daya tarik muncul. Ketenangan memberi sinyal bahwa kamu tidak bergantung pada kekacauan. Kamu tidak butuh drama untuk merasa hidup. Kamu tidak butuh kepastian instan untuk merasa berharga. Kamu tahu siapa dirimu. Bahkan saat situasi tidak ramah, tenang di bawah tekanan bukan bakat. Itu hasil latihan. Hasil dari berkali-kali memilih diam saat ingin bereaksi. Berkali-kali memilih berpikir saat ingin menyerang. Berkali-kali menahan diri saat ego ingin berteriak. Setiap kali kamu berhasil melakukannya, mentalmu menguat sedikit demi sedikit pada kurnia. Orang tidak tertarik pada pria yang selalu benar. Mereka tertarik pada pria yang stabil, yang bisa berdiri kokoh saat situasi goyah, yang tidak menghilang saat masalah datang, yang tidak berubah sikap hanya karena tekanan meningkat. Dan ketika kamu menjadi pria seperti itu, kamu tidak perlu meyakinkan siapapun tentang kekuatanmu. Ketenanganmu sudah berbicara lebih keras daripada kata-kata. Apapun, tidak haus validasi bukan berarti kamu tidak ingin dihargai, bukan berarti kamu menutup diri dari pengakuan, atau berpura-pura tidak peduli pada siapapun. Itu hanya berarti satu hal. Kamu tidak menggantungkan nilai dirimu pada tepuk tangan orang lain. Kamu tahu siapa dirimu. Bahkan saat tidak ada yang melihat, apalagi memuji. Banyak pria tanpa sadar hidup untuk reaksi. Mereka berbicara agar disukai, bersikap agar diterima, mengambil keputusan agar dipuji. Setiap langkahnya bergantung pada respons orang lain. Ketika validasi datang, mereka merasa hidup. Ketika tidak, mereka goyah. Hidup seperti ini melelahkan, karena kendali atas harga diri selalu berada di luar diri sendiri. Pria yang tidak haus validasi bergerak dengan ritme yang berbeda. Dia tidak tergesa-gesa menjelaskan dirinya. Dia tidak sibuk membuktikan bahwa dia layak. Jika disukai, dia menghargainya.
Jika tidak, dia tetap melangkah. Bukan karena sombong, tapi karena dia paham satu hal. Penerimaan orang lain tidak pernah sepenuhnya bisa dikendalikan. Stoikisme mengajarkan bahwa hal paling berbahaya bukan penilaian buruk dari orang lain, tapi ketergantungan kita pada penilaian itu. Begitu kamu menyerahkan nilai dirimu ke tangan orang lain, kamu kehilangan kebebasan. Setiap komentar bisa mengganggumu, setiap penolakan terasa seperti ancaman. Dan hidup pun berubah menjadi upaya tanpa akhir untuk menyenangkan semua orang. Ketika kamu tidak haus validasi, sikapmu menjadi lebih jujur. Kamu berbicara apa adanya, bukan apa yang ingin didengar. Kamu bertindak sesuai nilai, bukan tren. Kamu tidak takut berbeda, karena kamu tidak mengukur dirimu dari seberapa banyak orang yang setuju. Ada ketenangan dalam kejujuran seperti ini, dan ketenangan itu terasa. Dalam hubungan, sifat ini sangat kuat. Kamu tidak menuntut perhatian berlebihan. Kamu tidak panik ketika respons tidak seperti yang kamu harapkan. Kamu hadir, tapi tidak bergantung. Dan itu menciptakan ruang. Ruang untuk saling memilih, bukan saling membutuhkan. Ruang di mana ketertarikan tumbuh secara alami, bukan karena tekanan. Banyak orang mengira menarik perhatian berarti selalu tampil, selalu bekara, selalu terlihat. Padahal, justru sebaliknya. Pria yang tidak haus validasi tidak perlu banyak pamer. Dia tidak sibuk menunjukkan pencapaian. Dia membiarkan hasil berbicara sendiri. Dan ketika dia bicara, orang mendengarkan. Karena kata-katanya tidak lahir dari kebutuhan untuk diakui. Tidak haus validasi juga berarti kamu tahan terhadap penolakan. Bukan karena kamu kebal, tapi karena kamu tidak menganggap penolakan sebagai vonis atas dirimu. Kamu tahu, tidak semua orang harus cocok. Tidak semua pintu harus terbuka. Dan itu tidak mengurangi nilai dirimu sedikit pun. Tekanan sosial sering memaksa orang untuk berperan, menjadi versi yang diharapkan, bukan versi yang jujur. Pria yang bebas dari haus validasi memilih jalan yang lebih sepi, tapi lebih utuh. Dia mungkin tidak selalu dipuji, tapi dia bisa tidur dengan tenang, karena dia tidak mengkhianati dirinya sendiri demi diterima. Menariknya, ketika kamu berhenti mencari validasi, kamu justru sering mendapatkannya, bukan karena kamu mengejar, tapi karena orang bisa merasakan kemandirian mental itu. Mereka merasakan bahwa kamu tidak datang dengan tangan kosong meminta pengakuan, tapi dengan diri yang sudah utuh. Tidak haus validasi adalah bentuk kedewasaan emosional, sebuah tanda bahwa kamu sudah berhenti bertanya, apa kata mereka, dan mulai bertanya, apakah ini selaras dengan nilaiku? Dari titik itu, hidupmu tidak lagi dikendalikan oleh sorak atau cemooh. Kamu berjalan dengan tenang, karena nilai dirimu tidak pernah lagi bergantung pada suara di luar. Punya arah hidup yang jelas, bukan berarti kamu sudah tahu semua jawabannya. Bukan berarti hidupmu rapi, sempurna, dan bebas dari kebingungan. Arah hidup bukan soal kepastian mutlak, tapi soal tahu kemana kamu melangkah, bahkan saat jalannya masih berkabut. Banyak orang tersesat bukan karena kurang kemampuan, tapi karena tidak pernah benar-benar menentukan arah. Pria tanpa arah mudah terbawa arus. Hari ini mengejar ini, besok menginginkan itu. Keputusan diambil berdasarkan suasana hati, tekanan sekitar, atau apa yang sedang terlihat menarik. Hidup seperti ini terlihat sibuk, tapi kosong. Tidak ada pijakan. Dan ketidakpastian itu terasa, bukan hanya oleh dirinya sendiri, tapi juga oleh orang-orang di sekitarnya. Sebaliknya, pria yang punya arah hidup memancarkan ketenangan yang berbeda. Dia tidak terburu-buru, karena dia tahu setiap langkahnya bagian dari perjalanan. Dia tidak mudah tergoda oleh distraksi, karena dia paham apa yang sedang dia bangun. Bukan berarti dia menutup diri dari peluang, tapi dia selektif. Tidak semua hal layak mendapatkan energinya. Stoikisme tidak mengajarkan ambisi kosong. Ia mengajarkan kejelasan. Fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan, lepaskan sisanya. Arah hidup lahir dari nilai, bukan dari validasi. Ketika nilai sudah jelas, keputusan menjadi lebih sederhana, bukan lebih mudah, tapi lebih jujur. Kamu tahu mengapa kamu melakukan sesuatu, bukan sekadar ikut-ikutan. Dalam hubungan, kejelasan arah ini sangat terasa. Cewek tidak hanya melihat bagaimana kamu memperlakukan dia hari ini, tapi kemana kamu membawa hidupmu. Bukan soal seberapa besar mimpimu, tapi seberapa sanggup-songgah kamu melangkah ke sana. Pria yang tahu tujuannya tidak menjanjikan hal yang belum bisa dia penuhi. Dia memilih kata dengan hati-hati, karena dia sadar setiap janji punya konsekuensi. Punya arah hidup juga berarti kamu nyaman berjalan sendiri untuk sementara. Kamu tidak tergesa-gesa mencari pengakuan atau pengganti kekosongan. Kamu membangun dirimu terlebih dahulu. Ada kesabaran dalam proses itu. Dan kesabaran ini jarang dimiliki,
Karena dunia hari ini mengajarkan hasil instan tanpa fondasi. Ketika tekanan datang, arah hidup menjadi jangkar. Kamu mungkin lelah, ragu, bahkan ingin menyerah. Tapi kamu tidak hancur, karena kamu tahu untuk apa kamu bertahan. Tanpa arah, tekanan terasa seperti hukuman. Dengan arah, tekanan terasa seperti ujian. Perbedaannya tidak terlihat dari luar, tapi dampaknya besar di dalam. Pria yang punya arah tidak sibuk membandingkan diri dengan orang lain. Dia tahu jalurnya berbeda. Dia tahu waktunya tidak sama. Perbandingan kehilangan daya cengkeram, karena fokusnya bukan pada posisi orang lain, tapi pada langkah berikutnya yang harus dia ambil. Ini menciptakan rasa percaya diri yang tenang, bukan yang berisik. Arah hidup tidak harus megah, tidak harus terdengar mengesankan. Yang penting, itu milikmu. Sesuatu yang kamu pilih secara sadar. Bukan sesuatu yang diwariskan oleh ketakutan atau tuntutan sekitar. Dari situlah integritas lahir. Dan integritas selalu lebih menarik daripada ambisi palsu. Pada Akernia, orang tertarik pada pria yang tahu kemana dia pergi. Bukan karena mereka ingin ditarik, tapi karena mereka ingin berjalan bersama seseorang yang tidak tersesat. Arah hidup yang jelas membuatmu berdiri tegak di tengah ketidakpastian. Dan di dunia yang penuh kebingungan, kejelasan adalah magnet yang kuat. Emosi stabil bukan berarti kamu mati rasa, bukan berarti kamu dingin, kaku, atau tidak punya perasaan. Justru sebaliknya, emosi stabil berarti kamu mampu merasakan tanpa tenggelam, mampu peduli tanpa kehilangan kendali. Banyak orang keliru mengira ketenangan adalah ketidakhadiran emosi, padahal yang sebenarnya terjadi adalah penguasaan emosi. Pria yang emosinya tidak stabil sering bereaksi berlebihan. Hal kecil bisa memicu ledakan. Perubahan sikap sedikit saja langsung dibaca sebagai ancaman. Mereka mencintai dengan intens, tapi juga melukai dengan cepat. Emosi yang tidak terkelola membuat hubungan terasa seperti medan perang, penuh drama, tarik ulur, dan kelelahan mental. Pria dengan emosi stabil hadir dengan cara yang berbeda. Ketika ada konflik, dia tidak langsung defensif, dia tidak menutup diri, tapi juga tidak meledak. Dia memberi ruang pada perasaan, namun tetap berpikir jernih. Dia bisa mengatakan apa yang dia rasakan, tanpa menjadikannya senjata. Inilah perbedaan besar antara kedewasaan emosional dan ketidakpedulian. Stoikisme tidak pernah mengajarkan untuk menekan emosi hingga hilang. Ia mengajarkan untuk mengenali emosi, memahami sumbernya, lalu memilih respon yang tepat. Emosi datang secara alami. Tapi apakah kamu dikendalikan olehnya atau tidak? Itu pilihan. Stabilitas lahir dari kesadaran, bukan dari penyangkalan. Dalam hubungan, emosi stabil menciptakan rasa aman yang nyata. Cewek tidak perlu menibuk-nebuk suasana hatimu, tidak perlu berjalan di atas kulit telur. Dia tahu bahwa ketika masalah muncul, kamu tidak akan menghilang atau menyerang. Kamu tetap hadir, mendengarkan, dan mencari jalan keluar. Keandalan seperti ini tidak bisa dipalsukan. Banyak pria takut terlihat lemah jika menunjukkan perasaan. Akhirnya mereka memilih menjadi dingin, menarik diri, memutus komunikasi, atau berpura-pura tidak peduli. Padahal sikap dingin bukan tanda kekuatan, melainkan tanda ketidakmampuan mengelola emosi. Menutup diri mungkin terasa aman, tapi itu juga mematikan kedekatan. Emosi stabil berarti kamu berani jujur pada apa yang kamu rasakan, tanpa menjadikannya alasan untuk bertindak sembrono. Kamu bisa berkata, "Aku kecewa," tanpa menyalahkan. Kamu bisa berkata, "Aku butuh waktu," tanpa menghukum. Kejelasan seperti ini jarang. Dan justru karena itulah ia berharga. Tekanan hidup akan selalu menguji emosi. Kegagalan, penolakan, kehilangan. Pria yang stabil tidak kebal terhadap semua itu. Dia merasakannya, tapi dia tidak membiarkan satu momen buruk mendefinisikan dirinya. Dia tahu bahwa perasaan bersifat sementara, dan keputusan yang diambil dalam keadaan emosi tinggi seringkali disesali. Ketika kamu emosinya stabil, kehadiranmu menenangkan, bukan karena kamu selalu punya solusi, tapi karena kamu tidak menambah kekacauan. Kamu tidak memperbesar masalah dengan ego. Kamu tidak memperkeruh suasana dengan asumsi. Dan orang-orang di sekitarmu merasakannya, bahkan tanpa kata. Emosi stabil adalah hasil latihan panjang. Latihan untuk berhenti sejenak sebelum bereaksi. Latihan untuk mendengar tanpa menyela. Latihan untuk jujur tanpa melukai. Tidak instan, tidak mudah, tapi dampaknya besar. Karena pada akhirnya, orang tidak mencari pria yang selalu kuat, tapi pria yang bisa tetap utuh saat emosinya diuji. Tidak mengejar bukan berarti kamu pasif, bukan berarti kamu cuek, menarik diri, atau bermain tarik ulur. Tidak mengejar
berarti kamu tidak berlari di belakang seseorang yang bahkan belum tentu ingin berjalan bersamamu. Kamu hadir, tapi kamu tidak memaksa. Kamu memberi perhatian, tapi tidak mengorbankan harga diri. Banyak pria mengira ketertarikan harus dikejar. Mereka terburu-buru membalas pesan, takut kehilangan momentum, takut dilupakan. Setiap jeda terasa mengancam, setiap jarak dianggap masalah. Dari luar, itu terlihat seperti usaha, tapi dari dalam, itu lahir dari kecemasan. Dan kecemasan selalu terasa, meskipun tidak diucapkan. Pria yang tidak mengejar memiliki ketenangan yang berbeda. Dia tahu kapan melangkah maju dan kapan berhenti. Dia tidak mengisi keheningan dengan kata-kata kosong. Dia tidak menuntut perhatian agar merasa aman. Ketika dia hadir, kehadirannya utuh, tidak setengah-setengah. Tidak sambil berharap lebih. Stoikisme mengajarkan untuk tidak melekat secara berlebihan pada hasil. Kamu bisa melakukan yang terbaik tanpa mengikatkan harga dirimu pada respons orang lain. Hadir penuh berarti kamu jujur dengan niatmu, tapi juga siap menerima apapun hasilnya. Tidak ada paksaan, tidak ada drama, hanya kejelasan. Dalam hubungan, perbedaan ini sangat terasa. Mengejar menciptakan tekanan, hadir penuh menciptakan ruang. Ketika kamu mengejar, orang lain merasa ditarik. Ketika kamu hadir, mereka merasa dipilih, dan manusia selalu lebih menghargai pilihan daripada tekanan, meskipun tidak selalu menyadarinya. Pria yang hadir penuh mendengarkan tanpa tergesa-gesa ingin didengar. Dia tidak sibuk membuktikan bahwa dia layak. Dia menunjukkan ketertarikan lewat sikap, bukan lewat kepanikan. Saat bersama, dia benar-benar ada. Saat tidak bersama, dia tidak menghilang secara emosional atau menjadi orang lain. Tidak mengejar juga berarti kamu nyaman dengan kemungkinan kehilangan. Bukan karena kamu tidak peduli, tapi karena kamu tahu bahwa memaksa tidak pernah melahirkan kedekatan yang sehat. Kamu memilih untuk menjadi versi dirimu yang utuh, bukan versi yang mengecil demi diterima. Banyak hubungan rusak bukan karena kurang cinta, tapi karena terlalu banyak ketakutan. Takut ditinggal, takut tidak cukup, takut kalah saing. Ketakutan ini mendorong orang untuk mengejar, mengontrol, dan menekan. Pria yang tidak mengejar memilih jalan berbeda. Dia percaya bahwa apa yang selaras tidak perlu dipaksa. Menariknya, justru sikap ini sering membuat orang mendekat dengan sendirinya. Karena mereka merasakan kebebasan, bukan tuntutan. Mereka merasakan ketenangan, bukan kecemasan. Hadir penuh tanpa mengejar adalah bentuk kepercayaan diri yang sunyi, tapi kuat. Pada akhirnya, tidak mengejar bukan tentang strategi, tapi tentang sikap batin. Tentang keberanian untuk berkata, aku hadir sepenuhnya, tapi aku tidak akan kehilangan diriku sendiri. Dari sikap inilah, ketertarikan yang sehat tumbuh, bukan karena kamu mengejar, tapi karena kamu layak untuk dipilih. Konsisten antara kata dan tindakan bukan tentang menjadi sempurna, bukan tentang selalu menepati semua rencana tanpa celah. Konsistensi adalah tentang keselarasan, tentang ketika kamu berbicara, tindakanmu mengikuti, dan ketika kamu bertindak, itu tidak bertentangan dengan apa yang pernah kamu katakan. Banyak pria kehilangan kepercayaan bukan karena niatnya buruk, tapi karena ucapannya terlalu mudah keluar. Janji diucapkan saat emosi tinggi, saat ingin terlihat peduli, saat takut kehilangan. Tapi waktu berjalan, dan tindakan tidak pernah benar-benar datang. Dari luar terlihat sepele, tapi dari dalam, kepercayaan terkikis pelan-pelan. Pria yang konsisten tidak banyak bicara. Dia berhati-hati dengan kata-katanya, karena dia tahu setiap kalimat adalah komitmen. Dia tidak menjual harapan. Dia tidak membuat janji hanya untuk menenangkan sesaat. Jika dia berkata akan hadir, dia hadir. Jika dia berkata tidak bisa, dia mengatakannya dengan jujur. Kejelasan seperti ini menciptakan rasa aman. Stoikisme menekankan integritas sebagai bentuk kekuatan batin. Hidup selaras dengan nilai, bukan dengan impuls. Ketika kata dan tindakan sejalan, pikiran menjadi lebih tenang. Tidak ada beban untuk mengingat kebohongan kecil. Tidak ada kecemasan karena citra yang harus dijaga. Kamu menjadi utuh, dan keutuhan itu terasa oleh orang lain. Dalam hubungan, konsistensi adalah fondasi kepercayaan. Cewek tidak hanya mendengar apa yang kamu katakan hari ini, tapi mengingat apa yang kamu lakukan kemarin. Pola lebih kuat daripada pernyataan. Ketika tindakanmu stabil, orang tidak perlu menebak-nebak. Mereka tahu apa yang bisa diharapkan darimu. Banyak orang mencoba terlihat baik lewat kata-kata. Mereka ingin dipahami, dihargai, dianggap dewasa. Tapi kedewasaan tidak terdengar, ia terlihat. Dari cara kamu menepati waktu, dari cara kamu menanggapi konflik, dari cara kamu bertindak saat tidak ada yang mengawasi. Konsistensi juga berarti
berani berkata tidak, berani mengakui keterbatasan. Pria yang dewasa tidak takut terlihat tidak sempurna. Dia lebih memilih jujur daripada berjanji kosong. Dan anehnya, justru kejujuran itu membuatnya lebih dipercaya. Ketika kamu konsisten, hidupmu menjadi lebih sederhana. Kamu tidak perlu memainkan peran berbeda di situasi berbeda. Kamu tidak perlu menjelaskan dirimu berulang-ulang. Orang mengenalmu dari pola, bukan dari pembelaan. Dan pola yang selaras selalu lebih kuat daripada 1000 kata manis. Tekanan seringkali menguji konsistensi. Saat lelah, saat bosan, saat keadaan berubah, disitulah karakter terlihat. Bukan saat semuanya mudah, tapi saat tetap melakukan yang benar, meski tidak ada imbalan langsung. Konsistensi di saat seperti inilah yang membangun reputasi sejati. Pada akhirnya, orang tertarik pada pria yang bisa diandalkan, bukan yang paling romantis dalam kata, tapi yang paling nyata dalam tindakan. Ketika kata dan tindakanmu sejalan, kamu tidak perlu meyakinkan siapapun. Kepercayaan tumbuh dengan sendirinya, karena apa yang kamu lakukan selalu sejalan dengan apa yang kamu ucapkan. Nyaman dengan kesendirian bukan berarti kamu antisosial. Bukan berarti kamu menutup diri dari hubungan atau menolak kedekatan. Ini tentang satu hal yang lebih dalam. Kamu tidak panik saat sendirian. Kamu tidak merasa kosong hanya karena tidak ada orang di sampingmu. Kamu bisa duduk dengan dirimu sendiri tanpa merasa perlu melarikan diri. Banyak pria menjalin hubungan bukan karena siap berbagi, tapi karena takut sendirian. Mereka mengisi kekosongan dengan kehadiran orang lain. Ketika hubungan itu terguncang, mereka kehilangan arah. Bukan karena cintanya hilang, tapi karena identitasnya terlalu lama bergantung pada orang lain. Kesendirian terasa menakutkan jika kamu belum berdamai dengan dirimu sendiri. Pria yang nyaman dengan kesendirian membawa energi yang berbeda. Dia tidak terburu-buru melekat. Dia tidak menggantungkan kebahagiaan pada kehadiran seseorang. Ketika dia memilih untuk bersama, itu pilihan sadar, bukan pelarian dari sepi. Dan perbedaan ini terasa, bahkan tanpa kata. Stoikisme mengajarkan bahwa ketenangan batin tidak datang dari luar. Ia dibangun di dalam. Jika kamu tidak bisa tenang saat sendiri, kamu akan gelisah bahkan saat ditemani. Kesendirian adalah cermin. Ia memperlihatkan apakah kamu utuh atau masih berusaha menutupi kekosongan dengan distraksi. Dalam hubungan, kenyamanan dengan kesendirian menciptakan keseimbangan. Kamu tidak menuntut perhatian terus-menerus. Kamu tidak curiga berlebihan saat ada jarak. Kamu memberi ruang tanpa merasa terancam. Dan ruang ini justru membuat kedekatan lebih sehat. Karena masing-masing tetap menjadi individu, bukan saling menelan. Banyak orang mengira kesendirian adalah hukuman. Padahal, bagi pria yang matang, itu adalah ruang latihan. Ruang untuk berpikir, membangun, dan memperbaiki diri. Di saat-saat sunyi itulah kamu mengenal dirimu tanpa topeng. Kamu tahu apa yang kamu mau, apa yang kamu hindari, dan apa yang perlu kamu lepaskan. Nyaman dengan kesendirian juga berarti kamu tidak takut kehilangan. Bukan karena kamu kebal rasa sakit, tapi karena kamu tahu kamu bisa berdiri kembali. Ketika hubungan berakhir, duniamu tidak runtuh. Kamu berduka, tapi kamu tidak hancur. Ketahanan seperti ini lahir dari kebiasaan berdamai dengan sepi. Menariknya, orang yang nyaman sendiri seringkali paling menyenangkan saat bersama. Karena kehadirannya bukan untuk mengisi kekosongan, tapi untuk berbagi. Tidak ada beban, tidak ada tuntutan tersembunyi. Hanya dua individu utuh yang memilih berjalan bersama. Kesendirian bukan tentang menjauh dari dunia, tapi tentang pulang ke diri sendiri. Dan pria yang sudah pulang ke dirinya tidak lagi mencari seseorang untuk melengkapinya. Dia sudah utuh. Hubungan baginya bukan penopang hidup, tapi pelengkap perjalanan. Dan disitulah daya tarik yang tenang itu lahir. Punya batas yang jelas, bukan berarti kamu kaku, egois, atau sulit didekati. Batas bukan tembok, tapi garis. Garis yang menunjukkan di mana kamu berakhir dan orang lain dimulai. Tanpa batas, kamu mudah terkikis. Dengan batas, kamu tetap utuh tanpa harus menjauh. Banyak pria takut memasang batas karena takut ditinggalkan. Mereka menoleransi hal-hal yang sebenarnya melukai, hanya demi menjaga kedekatan. Mereka mengiyakan saat ingin menolak, diam saat ingin bicara. Lama-lama, yang tersisa bukan cinta, tapi kelelahan. Dan kelelahan itu terasa, meskipun tidak selalu terlihat. Pria yang punya batas tidak marah untuk dihormati. Dia tidak mengancam, tidak memanipulasi, tidak jealous. Ketika sesuatu tidak sesuai dengan nilainya, dia mengatakannya dengan tenang, tidak berlebihan, tidak defensif.
Kejelasan seperti ini sering disalahartikan sebagai dingin. Padahal sebenarnya itu bentuk kedewasaan. Stoikisme mengajarkan bahwa menghormati diri sendiri adalah fondasi dari ketenangan batin. Kamu tidak bisa mengontrol bagaimana orang lain bertindak, tapi kamu selalu bisa mengontrol apa yang kamu izinkan masuk ke hidupmu. Batas adalah cara kamu menjaga energi, waktu, dan harga dirimu agar tidak dihabiskan oleh hal yang tidak sejalan. Dalam hubungan, batas menciptakan rasa aman yang sehat. Anehnya, orang justru lebih menghormati kamu ketika kamu tahu kapan harus berkata tidak. Ketika kamu selalu mengalah, orang terbiasa melangkah lebih jauh. Tapi ketika kamu konsisten dengan batasmu, orang belajar memperlakukanmu dengan lebih hati-hati. Batas juga melindungi hubungan dari akumulasi emosi terpendam. Tanpa batas, kekecewaan menumpuk dalam diam. Dengan batas, hal-hal kecil diselesaikan sebelum menjadi besar. Kamu tidak memendam, tapi juga tidak meledak. Kamu berbicara tepat waktu, dengan nada yang tepat. Banyak konflik sebenarnya bukan soal perbedaan, tapi soal batas yang kabur. Ekspektasi tidak jelas, peran tidak disepakati, dan akhirnya muncul rasa tidak adil. Pria yang punya batas berani mengklarifikasi sejak awal, bukan untuk mengontrol, tapi untuk menciptakan kejelasan. Punya batas juga berarti kamu siap menerima konsekuensi. Kamu paham bahwa tidak semua orang akan menyukainya, dan itu tidak apa-apa. Kehilangan respek diri sendiri jauh lebih mahal daripada kehilangan persetujuan orang lain. Pria yang matang memilih yang pertama. Menariknya, batas yang jelas justru membuat hubungan lebih hangat. Karena tidak ada permainan tarik ulur, tidak ada tebakan. Orang tahu di mana posisi mereka, dan kejelasan selalu lebih menenangkan daripada ketidakpastian pada akhirnya. Batas bukan tentang menjauh, tapi tentang memilih. Memilih apa yang kamu izinkan, apa yang kamu jaga, dan apa yang kamu lepaskan. Pria yang punya batas tidak keras, tapi kokoh. Dan kekokohan itu memberi rasa aman. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga bagi orang yang berjalan di sisinya. Fokus bertumbuh bukan berarti kamu tidak peduli pada hasil. Bukan berarti kamu menutup mata dari pencapaian. Ini tentang kemana arah energimu mengalir. Bertumbuh berarti kamu sibuk memperbaiki diri. Bukan sibuk meyakinkan orang lain bahwa kamu layak. Ada perbedaan besar antara berkembang dan membuktikan. Meskipun dari luar terlihat mirip. Banyak pria hidup dalam mode pembuktian. Setiap langkah harus terlihat. Setiap hasil harus diakui. Mereka bekerja keras, tapi bukan karena cinta pada proses, melainkan karena takut diremehkan. Ketika pujian datang, mereka merasa hidup. Ketika tidak, motivasi runtuh. Hidup seperti ini rapuh, karena pondasinya berada di luar diri. Pria yang fokus bertumbuh bergerak dengan tenang. Dia belajar, berlatih, dan memperbaiki diri tanpa perlu sorotan. Dia tidak terburu-buru menceritakan rencananya. Dia tahu bahwa proses butuh waktu, dan waktu tidak bekerja untuk orang yang sibuk pamer. Pertumbuhannya mungkin tidak langsung terlihat, tapi terasa. Stoikisme mengajarkan untuk mencurahkan energi pada hal yang berada dalam kendalimu. Proses, disiplin, dan karakter adalah milikmu. Opini orang lain, bukan. Ketika kamu fokus pada pertumbuhan, kamu melepaskan kebutuhan untuk diakui. Kamu tahu bahwa hasil akan datang sebagai konsekuensi, bukan tujuan utama. Dalam hubungan, sikap ini sangat menarik. Kamu tidak menjadikan pasangan sebagai penonton pencapaianmu. Kamu tidak menuntut pengakuan terus-menerus. Kamu bertumbuh untuk dirimu, dan secara alami, orang di sekitarmu ikut merasakan dampaknya. Tidak ada tekanan untuk mengagumi, hanya rasa hormat yang tumbuh pelan-pelan. Membuktikan seringkali membuat orang defensif. Mereka mudah tersinggung, mudah membandingkan, mudah merasa kalah. Fokus bertumbuh membuatmu lebih lapang. Kamu bisa belajar dari siapapun tanpa merasa terancam. Kamu bisa mengakui kekurangan tanpa merasa harga dirimu runtuh. Ini tanda kekuatan batin yang sesungguhnya. Banyak pencapaian besar lahir dari kesunyian, dari rutinitas yang membosankan, dari konsistensi yang tidak viral. Pria yang paham ini tidak tergoda untuk mempercepat pengakuan. Dia tahu, fondasi yang kuat dibangun saat tidak ada yang bertepuk tangan. Ketika kamu berhenti membuktikan, kamu juga berhenti bersaing secara tidak sehat. Kamu tidak lagi mengukur dirimu dari posisi orang lain. Kamu mengukur dari versi dirimu kemarin. Apakah hari ini kamu sedikit lebih disiplin? Sedikit lebih jujur? Sedikit lebih sadar? Jika iya, kamu sedang menang. Menariknya, saat kamu fokus bertumbuh, orang justru mulai memperhatikan. Bukan karena kamu meminta, tapi karena perubahan itu nyata. Sikapmu lebih tenang, keputusanmu lebih matang, kehadiranmu lebih kokoh.
Semua itu tidak bisa dipalsukan pada Akurnia. Hidup bukan tentang membuktikan siapa yang paling hebat, tapi tentang menjadi versi dirimu yang lebih utuh. Fokus bertumbuh membebaskanmu dari tekanan untuk selalu terlihat. Kamu bergerak bukan untuk sorotan, tapi untuk kemajuan. Dan dari situlah daya tarik yang dewasa dan tenang itu lahir. Tidak takut kehilangan, bukan berarti kamu kebal rasa sakit. Bukan berarti kamu tidak peduli, tidak mencintai, atau mudah melepaskan. Ini tentang satu hal yang lebih dalam. Kamu tidak membiarkan ketakutan mengendalikan keputusanmu. Kamu sadar bahwa kehilangan adalah bagian dari hidup, bukan ancaman terhadap nilai dirimu. Banyak pria hidup dalam beang-beang kehilangan. Takut ditinggalkan, takut tidak cukup, takut digantikan. Ketakutan ini pelan-pelan membentuk sikap. Mereka mulai menahan diri untuk jujur, mulai menurunkan standar, mulai menerima hal-hal yang sebenarnya tidak sejalan dengan nilai mereka. Semua demi satu hal. Jangan sampai pergi, tapi justru disitulah harga diri mulai terkikis. Pria yang tidak takut kehilangan berjalan dengan posisi yang berbeda. Dia hadir sepenuhnya, mencintai dengan sungguh-sungguh, tapi tidak menggenggam dengan panik. Dia tidak mengancam untuk mempertahankan. Dia tidak mengemis untuk tetap dipilih. Jika seseorang ingin pergi, dia tidak merayakannya, tapi juga tidak runtuh karenanya. Stoikisme mengajarkan bahwa segala sesuatu di luar kendali kita bersifat sementara. Orang datang dan pergi, perasaan berubah, keadaan bergeser. Ketika kamu menerima kenyataan ini, kamu berhenti melekat secara berlebihan, bukan karena dingin, tapi karena sadar bahwa melekat pada hal yang tidak bisa kamu kendalikan hanya akan menciptakan penderitaan. Dalam hubungan, sikap tidak takut kehilangan menciptakan dinamika yang sehat. Tidak ada tekanan tersembunyi, tidak ada permainan manipulatif. Kamu tidak bertahan karena takut sendiri. Dan kamu tidak membuat orang lain bertahan karena rasa bersalah. Kamu memilih, dan kamu membiarkan orang lain memilih dengan bebas. Disitulah respek tumbuh. Ketakutan kehilangan sering membuat orang bertindak di luar dirinya. Mereka mengubah sikap, mengorbankan batas, bahkan mengkhianati nilai sendiri. Pria yang tidak takut kehilangan memilih tetap utuh, meskipun risikonya adalah ditinggalkan. Dan keberanian seperti ini jarang, tapi sangat terasa. Tidak takut kehilangan juga berarti kamu percaya pada kemampuanmu untuk bangkit. Jika sesuatu berakhir, hidupmu tidak ikut berakhir. Kamu mungkin terluka, kecewa, dan butuh waktu. Tapi kamu tahu kamu tidak hancur. Keyakinan ini tidak datang dari ego, tapi dari pengalaman berdiri kembali setelah jatuh. Menariknya, ketika kamu tidak takut kehilangan, kamu justru lebih mudah dicintai. Karena kehadiranmu tulus, bukan dilandasi kecemasan. Kamu tidak menuntut jaminan terus-menerus. Kamu tidak menciptakan drama untuk memastikan orang lain tetap tinggal. Kamu tenang, dan ketenangan itu menular. Tidak takut kehilangan bukan tentang menjauh sebelum ditinggalkan. Bukan tentang sikap acuh tak acuh. Ini tentang keberanian untuk berkata, aku memberi yang terbaik, tapi aku tidak akan mengorbankan diriku sendiri demi bertahan. Dari posisi inilah, kekuatan sejati muncul. Pada Akurnia, pria yang tidak takut kehilangan memahami satu hal sederhana. Apa yang memang ditakdirkan untuk berjalan bersamanya, tidak perlu dipaksa. Dan apa yang harus pergi, tidak akan bisa ditahan tanpa mengorbankan diri sendiri. Ketika kamu menerima ini, kamu bebas. Bebas untuk mencintai tanpa panik, hadir tanpa ketakutan, dan melangkah tanpa kehilangan dirimu sendiri.